Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat banyak. Quran Surat Al-Fat surat ke-48 ayat 1-3. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada halangan apapun yang akan muncul di hadapan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melenyapkan semua penghalangnya hingga apa yang menjadi kehendaknya menjadi benar-benar terjadi. Seperti inilah kiasan tentang kesuksesan sebuah momentum sejarah peradaban Islam menguasai dunia saat itu dan menjadi agama rahmatan lil alamin hingga kini. Sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar, atau orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah, atau orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain lagi bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah SAW dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Rasulullah SAW merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah SAW, akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Mekah. Selain itu, ia juga tidak mau melihat Mekah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah SAW dan umat Islam memaafkan kesalahannya. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 4 bagian: utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Strategi yang digunakan Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.